nggak mungkin kita sempurna semua. Dan bila mana ada pengaduan, ini yang pertama kali kita lakukan ya, CS ini reach out ke nasabah. Terima kasih atas Hola netizen yang tercinta, pinjaman online adalah jenis pinjaman yang dapat diajukan dan diproses secara online. Ini berarti tidak perlu mengunjungi bank atau lembaga keuangan fisik untuk mengajukan pinjaman, melainkan dapat melakukannya melalui situs web atau aplikasi pinjaman online. Padahal kita tahu sendiri bahaya pinjol itu seperti tingkat bunga tinggi. Banyak perusahaan pinjol mengenakan tingkat bunga yang sangat tinggi, bahkan melebihi batas yang sah. Ini dapat membuat jumlah yang harus dibayarkan kembali jauh lebih besar dari jumlah yang dipinjamnya. Biaya tersembunyi. Beberapa pinjol mungkin memiliki biaya tersembunyi seperti biaya administrasi atau biaya keterlambatan yang dapat membuat total utang melonjak secara tiba-tiba. Siklus utang yang berkelanjutan. Karena tingkat bunga yang tinggi, orang seringkali kesulitan membayar pinjaman online mereka. Hal ini dapat menyebabkan masuk ke dalam siklus utang berkelanjutan di mana akan terus-menerus meminjam untuk membayar pinjaman sebelumnya. Privacy dan keamanan data. Mengajukan pinjaman online melibatkan berbagi informasi pribadi dan keuangan dengan perusahaan pinjol. Ada risiko data pribadi disalahgunakan jika perusahaan tidak menjaga privasi yang baik. Pencemaran nama baik. Jika gagal membayar pinjol, ini dapat merusak reputasi kredit dan membuat kesulitan mendapatkan pinjaman di masa depan. Penagihan agresif. Beberapa perusahaan pinjol mungkin menggunakan metode penagihan yang agresif dan tidak etis jika terlambat membayar, seperti ancaman atau pelecehan, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat ditagih terus. Untuk menghindari bahaya-bahaya ini, sangat penting untuk membaca dengan cermat syarat dan ketentuan pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman. Hanya meminjamkan jumlah yang sesuai dengan kemampuan untuk membayar kembali. Membandingkan berbagai penawaran pinjol dan memilih yang memiliki tingkat bunga dan biaya yang wajar. Menggunakan pinjol yang memiliki reputasi baik dan telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang sesuai. Selalu berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan layanan pinjaman online dan pastikan untuk menjaga keuangan agar tetap sehat. Namun, ada beberapa alasan mengapa orang masih saja suka menggunakan pinjaman online. Kemudahan akses. Pinjaman online memungkinkan orang untuk mengajukan pinjaman dari kenyamanan rumah mereka sendiri melalui aplikasi atau situs web tanpa perlu pergi ke bank atau lembaga keuangan fisik. Proses yang cepat. Proses pengajuan pinjaman online biasanya lebih cepat daripada melalui institusi keuangan tradisional. Beberapa pinjaman online dapat disetujui dalam waktu yang sangat singkat. Fleksibilitas. Pinjaman online seringkali lebih fleksibel dalam hal jumlah pinjaman dan jangka waktu pembayaran. Ini memungkinkan individu untuk memilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Persyaratan yang mudah. Beberapa pinjaman online memiliki persyaratan yang lebih rendah daripada bank tradisional, sehingga lebih mudah diakses oleh individu dengan riwayat kredit yang kurang baik. Keamanan finansial. Orang mungkin menggunakan pinjaman online untuk mengatasi situasi darurat keuangan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Namun, penting untuk diingat bahwa pinjaman online juga dapat memiliki tingkat bunga yang tinggi dan biaya tambahan yang perlu dipertimbangkan. Kepala yang baik adalah selalu membaca syarat dan ketentuan dengan cermat sebelum mengajukan pinjaman online dan hanya meminjam uang jika benar-benar diperlukan. Untuk itu, sebaiknya jangan berhutang, apalagi hanya untuk lifestyle yang tidak akan ada habisnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.